Hai semua, perkenalkan nama aku Yunita Cahyanitias, biasa dikenal dengan Yunita. Apa yang akan aku lakukan hari ini? Hari ini aku akan membahas mengenai etika dan profesionalisme di dalam dunia kerja. Simak yuk! Untuk yang pertama, kali ini aku akan membahas bagaimana sih komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal dapat mempengaruhi sehingga saling memperkuat atau malah justru menimbulkan kesalahpahaman. Nah, komunikasi verbal yaitu berupa kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal yaitu berupa bahasa tubuh. Nah, kedua hal ini akan saling memperkuat apabila terjadi keselarasan. Namun, keduanya akan saling menimbulkan kesalahpahaman apabila terjadi ketidakselarasan. Aku akan memberi contoh, misalnya ketika seorang bertanya kepada kita, kemudian kita akan menjawab dengan ya sambil menganggukkan kepala dan tersenyum, maka orang akan percaya apa yang kita maksud dan juga meningkatkan kredibilitas pesan dari kita. Sedangkan apabila kita akan menjawab ya, namun dengan wajah yang ragu-ragu dan nada yang datar, maka orang akan salah paham dengan pesan kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena orang lain akan lebih menangkap gestur yang kita tampilkan meskipun pesan yang kita sampaikan itu sama-sama ya. Orang akan menilai pesan kita akan memiliki makna yang berbeda dari sudut pandangnya, sehingga orang itu akan salah paham dengan apa yang kita maksudkan. Untuk yang kedua, kali ini aku akan membahas bagaimana sih caraku sendiri dalam mengenali diriku sendiri ketika berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang aku tangkap dari diriku sendiri, kepercayaan diri. Dari mana datangnya kepercayaan diri? Yaitu dalam diri kita sendiri. Hal ini memegang peran yang sangat penting, sehingga orang lain akan menangkap apa yang kita maksudkan. Hal lain yang saya pelajari ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, yaitu menggunakan bahasa yang baik, menjaga perasaan orang lain, menggunakan tata bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain, menggunakan ekspresi yang sesuai agar orang lain tidak salah paham dengan kita. Selalu mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh teman saya dan tidak terburu-buru menyela ketika kita ingin menyampaikan pesan kita kepada beliau. Nah, dengan cara seperti ini, pesan yang kita berikan akan tersampaikan sehingga dia akan nyaman berkomunikasi dengan kita. Nah, yang ketiga, selanjutnya mengenai apa sih yang aku rasakan ketika berkomunikasi di hadapan publik. Tantangannya, sebenarnya kecemasan adalah hal yang paling mendasar. Ketika kita cemas, otomatis otak kita akan menjadi kosong dan kita akan menjadi lupa apa yang akan kita utarakan di hadapan publik. Nah, kecemasan ini sangat mempengaruhi suara, bahasa tubuh, dan juga pesan yang akan kita utarakan. Tantangan selanjutnya yaitu membuat audiens tidak hanya mendengarkan apa yang kita bicarakan, namun juga akan mengingat apa yang telah kita sampaikan. Kita harus membuat pesan kita semenarik mungkin dan mudah dipahami agar mereka mengingat apa yang kita sampaikan. Yang keempat, kali ini aku akan membahas bagaimana sih caranya mengurangi rasa gugup dan juga rasa tidak percaya diri ketika berada di depan audiens. Cara yang pertama yaitu melakukan olah pernafasan. Pernafasan yang baik yaitu menggunakan pernafasan diafragma yang dalam dan juga secara perlahan. Hal ini dapat menenangkan sistem syaraf dan juga menenangkan jantung yang bergetar sehingga kita akan mengurangi rasa kecemasan. Cara yang kedua, mengurangi kegiatan yang tidak perlu seperti memainkan pulpen, berpindah tempat dari A ke B, dari B ke A. Berpindah-pindah tempat akan membingungkan audiens. Kita cukup melakukan gerakan seperti gestur yang cukup, sehingga audiens tidak akan teralihkan perhatiannya. Sehingga kita harus mengurangi kegiatan yang berlebihan tersebut, agar konsentrasi audiens tetap tertuju kepada kita dan pesan yang kita sampaikan. Ketiga adalah kontak mata. Kontak mata adalah hal yang sangat penting. Kita dapat memfokuskan perhatian kita kepada audiens, sehingga beliau dapat lebih fokus juga kepada kita. Apabila kita ingin mengalihkan pandangan, sebaiknya alihkan pandangan secara perlahan, agar beliau tidak merasa teracuhkan, sehingga beliau lebih memahami apa yang kita sampaikan melalui kontak mata yang berfokus hanya kepada beliau. Kali ini aku akan membahas yang kelima, mengenai bagaimana sih strategi aku
untuk meningkatkan komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal aku di masa mendatang. Memperkaya keterampilan aku dalam komunikasi verbal, aku akan mengumpulkan kosakata yang lebih banyak dan juga melatih argumen aku secara lebih ringkas dan lebih tertuju pada inti dan poin. Untuk melatih keterampilan bahasa nonverbal, aku akan melatih diri dengan cara merekam diri selagi aku berbicara, akan melatih kontak mata, melatih gestur tubuh secara lebih meyakinkan, dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk sehingga audiens dapat lebih nyaman berkomunikasi dengan aku. Di masa mendatang juga, aku akan mencari lebih banyak peluang di mana aku bisa berkomunikasi di depan audiens. Hal ini akan membantu kepercayaan diriku dan keberanianku secara lebih meningkat. Teman-teman, nanti dari video ini, aku memaparkan mengenai komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal yang penting untuk kita lakukan dalam berbicara dengan orang lain maupun di depan khalayak umum. Komunikasi yang benar dapat menyampaikan pesan apa yang kita maksudkan, sedangkan cara komunikasi yang salah akan mengurangi makna dari pesan kita. Mari kita budayakan berkomunikasi dengan cara yang tepat dan juga penyampaian yang benar ya. Semoga orang lain akan menangkap pesan yang kita sampaikan dan mengurangi kesalahpahaman. Itu tadi pemaparan dari aku mengenai etika dan profesionalisme di dalam dunia kerja. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk aku dan kita semua di masa mendatang ya. Terima kasih.